Piala Dunia 2022 sudah memasuki partai semifinal yang sangat ditunggu-tunggu. Kini tersisa 4 tim terbaik yang siap adu kekuatan untuk memastikan satu tiket lolos ke partai final. Mereka adalah Argentina, Kroasia, Prancis, dan juga Maroko. Partai semifinal ini sulit diprediksi mengingat Kroasia dan Maroko punya pertahanan yang solid. Cetak Gol coba membuat prediksi dan previewnya sebagai berikut. Argentina versus Kroasia. Pertama ada pertandingan antara Argentina melawan Kroasia. Menariknya, sebelum lolos ke semifinal, masing-masing kedua tim bertarung sengit dengan mampu menang lewat adu penalti. Saat itu Argentina berhasil menang setelah mengalahkan Belanda di sesi adu penalti. Sementara Kroasia juga melakukan hal serupa saat mampu mengalahkan timnas Brasil. Dari rekor pertemuannya, kedua tim sudah sering bertemu sebanyak 5 kali. Dari 5 pertemuan tersebut, kedua tim bermain imbang dan sama-sama saling mengalahkan. Namun Argentina punya catatan buruk saat terakhir kali bertemu dengan Kroasia. Hal ini terjadi di Piala Dunia tahun 2018 di mana skuad La Albiceleste dibantai dengan skor 3-0. Dalam kondisi ini tentu Argentina harus berhati-hati karena dalam 5 pertandingan terakhir, Kroasia tampil nggak terkalahkan. Pertama ditahan imbang Maroko dengan skor kacamata. Kedua, melibas Kanada dengan skor telak 4-1. Ketiga, menahan imbang Belgia 0-0. Berikutnya mampu menang di sesi adu penalti atas Jepang dan Brazil. Padahal mereka berhasil lolos dengan skuad seadanya. Seperti diketahui, skuad Vatreni sendiri jarang diperkuat pemain-pemain top, terkecuali Andrej Kramaric, Lovro Majer, dan Bruno Petkovic. Namun mereka punya pemain kunci andalan seperti Luka Modric. Gelandang Real Madrid ini memang dikenal sebagai pemain yang susah untuk dimatikan. Sebelum pertandingan, pelatih Kroasia yakni Zlatko Dalic turut memberikan komentar. Dia mengatakan akan menganalisis secara detail untuk menghentikan pergerakan Lionel Messi. Dalic menyebut kalau dirinya ingin melakukan cara tersebut saat berhadapan dengan Brazil. Saat itu dirinya mampu mematikan pergerakan Neymar Junior. Dalic mengklaim kalau mereka nggak akan menjaga Messi secara man-to-man. Akan tetapi mereka akan mencoba menghentikan aliran bola pada sang mega bintang. Namun, Dalic sedikit bernafas lega karena La Pulga berpeluang bakal absen di laga semifinal nantinya. Kabarnya saat ini FIFA menginvestigasi kelakuan Messi di laga kontra Belanda. Prediksi pertandingan. Di laga semifinal nantinya, sang pelatih Lionel Scaloni diyakini akan memainkan formasi 5-3-2. Formasi tersebut sama saat menghadapi Belanda di babak perempat final beberapa hari lalu. Akan tetapi, formasi tersebut bisa berubah-ubah pada setiap pertandingannya. Sebagai contoh, di laga menghadapi Arab Saudi dan Meksiko, Scaloni menggunakan formasi 4-2-2. Formasi berbeda diterapkan pada laga menghadapi Polandia. Saat itu, Argentina menggunakan formasi 4-3-3, di mana Scaloni menurunkan trio penyerangan yang mematikan. Mulai dari Julian Alvarez, Lionel Messi, dan Angel Di Maria. Scaloni sendiri merupakan pelatih yang gemar menitik beratkan penyerangan kepada seorang sayap. Itu artinya Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Angel Correa harus bekerja ekstra keras. Sedangkan Kroasia diprediksi akan menggunakan formasi 4-3-3. Formasi tersebut diisi oleh trio penyerangan seperti Ivan Perisic, Bruno Petkovic, dan Andrej Kramaric. Berbeda dengan Argentina, Kroasia akan mengedepankan penyerangan di sisi sayap kiri. Selain itu, mereka diprediksi akan melepaskan tembakan dari sisi tengah dan kiri lapangan. Menariknya di pertandingan ini, Argentina diprediksi akan lebih banyak melakukan penyerangan. Sementara Kroasia akan lebih bermain bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik. Prancis versus Maroko. Berikutnya ada pertandingan gak kalah serunya yang mempertemukan Prancis dan Maroko. Skuad Les Bleus memastikan satu tiket lolos ke partai semifinal. Anak asuh Didier Deschamps ini lolos setelah mampu mengalahkan Inggris di babak perempat final. Saat itu mereka mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 1-2.
Dengan begitu, Prancis sudah ditunggu oleh Maroko yang di laga sebelumnya juga dipastikan lolos. Skuad Singa Atlas sendiri tampil mengejutkan dengan mampu mengalahkan Portugal. Pertemuan kedua negara ini sudah sering terjadi pada ajang resmi maupun non-resmi. Hal ini bisa dibuktikan di mana mereka sudah pernah bertemu sebanyak 11 kali. Dari 11 pertemuan tersebut, Prancis mendominasi dengan meraih 7 kemenangan. Sedangkan Maroko cuma bisa memenangkan 1 pertandingan, di mana 3 laga sisanya berakhir dengan hasil imbang. Walaupun punya catatan manis, skuad Les Bleus nggak bisa menganggap enteng Maroko. Sebab di pertemuan terakhir di tahun 2007, Maroko mampu menahan imbang dengan skor 2-2. Selain itu juga skuad Singa Atlas punya pertahanan yang sangat solid. Terbukti sepanjang perhelatan Piala Dunia mereka tercatat baru kebobolan sebanyak 1 gol saja saat menghadapi Kanada. Itu pun mereka kebobolan 1 gol lewat gol bunuh diri dari Nayef Aguerd. Itu artinya belum ada 1 pemain lawan pun yang mampu menjebol rapatnya lini pertahanan Maroko. Apalagi mereka saat ini diperkuat oleh penjaga gawang tangguh bernama Yassine Bounou. Kiper Sevilla ini pertama kali jadi bintang kemenangan skuad Singa Atlas. Seusai membawa Maroko lolos, sang pelatih Walid Regragui berhasrat ingin mencetak sejarah baru. Dia membantah kalau kemenangan ini bukanlah sebuah keajaiban. Regragui bilang lolosnya Maroko tersebut diraih berkat kerja keras dari seluruh staf dan pemain. Di samping itu juga Prancis sudah tentu dijagokan untuk menjadi pemenang. Selain datang sebagai juara bertahan, skuad Les Bleus saat ini juga punya kepercayaan diri yang sangat tinggi. Hal ini diungkapkan oleh salah satu gelandang mereka yakni Aurelien Tchouameni. Gelandang Real Madrid ini yakin kalau skuad Les Bleus bisa menyingkirkan Maroko. Apalagi skuad Les Bleus saat ini diperkuat oleh beberapa penyerang tajam, termasuk Kylian Mbappé yang jadi top skor sementara dengan mengemas 5 gol. Prediksi pertandingan. Pertandingan Prancis dan Maroko diprediksi bakal berlangsung sangat alot. Pasalnya, skuad Singa Atlas sendiri punya pertahanan kokoh yang sulit untuk dijebol penyerang manapun. Skuad asuhan Walid Regragui ini diprediksi masih menggunakan formasi 4-3-3. Formasi tersebut menempatkan 4 pemain bertahan dengan rekam jejak yang cukup bagus. Walaupun begitu, Didier Deschamps diprediksi bisa membongkar rapatnya lini pertahanan Maroko. Sebab skuad Les Bleus sendiri punya stok penyerang bagus yang cukup melimpah. Mulai dari Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, sampai Kingsley Coman. Itu artinya Deschamps bakal menggunakan formasi andalannya yakni 4-2-3-1. Dengan begitu, Giroud bakal jadi ujung tombak yang diklaim bisa merobek jala gawang Maroko. Penyerang AC Milan itu nggak bisa dianggap remeh pada perhelatan Piala Dunia kali ini. Terbukti dia berhasil jadi top skor sepanjang masa skuad Les Bleus dengan menorehkan 53 gol. Dia bahkan mampu melewati rekor gol Thierry Henry yang cuma bisa mencetak 2 gol lebih sedikit. Itulah ulasan preview babak semifinal Piala Dunia 2022. Bagaimana pendapatmu? Tim manakah yang kamu jagokan untuk lolos ke partai final? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.